Selamat pagi para nasabah, trader, dan karyawan PT Philips Securities Indonesia. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call hari Senin tanggal 14 Maret, di mana hari ini kita akan membahas untuk saham-saham pertambangan. Baik, pada pembahasan pertama kita akan mencoba membahas untuk saham ITMG, di mana pada tahun kemarin atau tahun 2015 ITMG mencatatkan penurunan produksi sebanyak 2%, hanya menjadi 28,5 juta ton batu bara, di mana harga jual batu bara untuk ITMG sendiri ini juga turun sebanyak 16%, menjadi 56,4 dolar per tonnya, turun dari harga pada tahun sebelumnya pada tahun 2014, yaitu senilai 67,1 dolar per tonnya. Kemudian untuk strip ratio sendiri ini juga turun, di mana ITMG mencatatkan strip ratio di tahun 2015 ini sebesar 8,5 kali atau turun 15% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10 kali. Dikarenakan penurunan produksi dan penurunan harga jual batu bara, maka pendapatan dari perseroan juga turun sebanyak 18%, menjadi 1,5 miliar dolar. Di mana untuk ITMG sendiri ini kami memberikan rekomendasi atau menurunkan rekomendasi dari sebelumnya hold menjadi sell. Maksud kami dari sebelumnya buy menjadi sell dengan target harga yaitu 5.350, di mana target harga kami ini mengimplikasikan rasio PI ini sebanyak 6,6 kali dan PBV 0,55 kali, di mana penurunan EPS atau penurunan target EPS untuk tahun 2016 ini menjadi penyebab mengapa kami menurunkan target price kami dan menurunkan rekomendasi kami dari buy menjadi sell, di mana kami mengestimasi EPS untuk tahun 2016 ini turun hanya menjadi 0,064 dolar dari estimasi sebelumnya, yaitu 0,156 kali, di mana pendapatan atau revenue ini juga turun, di mana estimasi revenue sebelumnya yaitu sebesar 1,59 miliar dolar menjadi 1,43 miliar dolar, yang disebabkan oleh penurunan harga jual, karena seperti kita ketahui harga batu bara ini belum ada indikasi untuk penguatan untuk dalam jangka panjang. Jadi kami mengestimasi harga jual perseroan ini hanya sebesar 51 dolar per tonnya dari estimasi sebelumnya yaitu 53 dolar per tonnya. Jadi inilah yang menyebabkan mengapa kami menurunkan target price dan mendowngrade menjadi sell untuk saham ITMG. Kemudian untuk saham selanjutnya yaitu saham United Tractor, di mana untuk saham United Tractor ini kami memberikan rekomendasi hold dengan target harga 15.400, di mana pada tahun 2015 perseroan mencatatkan penurunan revenue atau penurunan pendapatan sebesar 7,1%, hanya menjadi 49,3 triliun rupiah, di mana penjualan alat berat ini turun sebesar 10% menjadi 11,8 triliun. Kemudian penjualan batu bara ini juga turun cukup dalam sebesar 18,2% menjadi 3,8 triliun. Kemudian jasa servis alat berat
ini turun tipis sebesar 1,7%, hanya menjadi 1,8 triliun rupiah. Kemudian jasa pertambangan yang melalui Pama Persada ini turun sebanyak 8,8%, menjadi 30,5 triliun rupiah. Kemudian bisnis baru United Tractor yaitu jasa konstruksi ini sudah mencatatkan pendapatan sebanyak 1,4 triliun rupiah. Dengan net income sendiri, ini net income untuk tahun 2015 ini perseroan mencatatkan penurunan menjadi 3,8 triliun rupiah, ini turun dari 5,36 triliun di tahun 2014. Mengapa kami menurunkan target price kami? Ini dikarenakan masih bearish di sektor pertambangan, khususnya komoditas batubara dan penurunan harga batubara. Inilah penyebab utama mengapa kami menurunkan target price kami. Di mana untuk tahun 2016 kami juga menurunkan estimasi penjualan alat berat dari estimasi sebelumnya yaitu sebanyak 3.000 unit, maka kami turunkan menjadi 2.000 unit. Kemudian penjualan batu bara kami turunkan menjadi 4,3 juta ton dari estimasi sebelumnya yaitu 5 juta ton untuk tahun 2016. Kemudian kami juga menurunkan total produksi batu bara menjadi 112 juta ton dari estimasi sebelumnya yaitu 130 juta ton. Dengan dengan estimasi penurunan revenue, maka secara otomatis maka net income atau estimasi net income kami untuk tahun 2016 ini juga turun menjadi 6,7 triliun rupiah dari estimasi sebelumnya yaitu 7,7 triliun rupiah. Jadi itulah mengapa kami menurunkan target price kami dan memberikan rekomendasi hold atau mendowngrade rekomendasi kami dari rekomendasi sebelumnya yaitu buy, sekarang menjadi hold untuk saham United Tractor. Kemudian saham yang selanjutnya yaitu saham ELSA atau Elnusa, di mana pada tahun 2015 Elnusa mencatatkan penurunan pendapatan sebanyak 10% atau 11% menjadi 3,7 triliun rupiah. Kemudian net income ini juga turun sebanyak 9% menjadi 375 miliar rupiah dari net income pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 412 miliar rupiah. Untuk saham ELSA kami masih maintain atau menjaga rekomendasi kami yaitu buy dengan target price ini 310 rupiah per lembar saham. Ini dikarenakan kami menaikkan estimasi pendapatan untuk tahun 2016 dari estimasi sebelumnya yaitu pendapatan Elnusa kami mengestimasi yaitu sebanyak 3,16 triliun rupiah, kami tingkatkan menjadi 3,45 triliun rupiah. Ini dikarenakan perseroan sudah mencatatkan kontrak baru sebanyak 317 juta dolar atau meningkat 2 kali lipat dari raihan kontrak tahun lalu yaitu yang sebesar 185 juta dolar. Itulah mengapa kami menaikkan estimasi revenue kami. Kemudian kami juga melakukan perubahan untuk net income atau estimasi net income,
dari estimasi sebelumnya, yaitu perseroan mencatatkan net income sebesar 306 miliar rupiah. Kami melakukan perubahan menjadi 406 miliar rupiah untuk tahun 2016. Ini dikarenakan dengan bertambahnya kontrak baru, maka secara otomatis revenue atau pencatatan revenue perseroan ini juga akan meningkat, di mana kami estimasi dari total kontrak ini biasanya secara historical sebanyak 40 hingga 50% ini bisa dicatatkan sebagai revenue untuk ELSA, demikian. Selain itu, perseroan bersama dengan holding company-nya yaitu Pertamina ini sedang berencana untuk membangun pembangkit listrik dari flare gas atau gas buang dari bekas pengolahan minyak. Jadi sisanya itu direncanakan bisa untuk sebagai sumber power plant. Jadi ini program yang kami rasa cukup baik yang bisa dilakukan oleh perseroan. Kemudian saham yang selanjutnya yaitu saham Fail Indonesia atau INCO, di mana INCO mencatatkan penaikan produksi di tahun 2015, yaitu naik sebanyak 3% menjadi 81.000 ton nikel dari produksi tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 78,7 ribu nikel. Untuk saham INCO sendiri, ini kami masih menjaga rekomendasi kami atau masih maintain rekomendasi kami, yaitu masih memberikan rekomendasi sell untuk saham INCO dengan target harga Rp1.400 per lembar sahamnya. Ini dikarenakan kami masih melihat masih bearish untuk industri komoditas, terutama untuk harga nikel, di mana kami memperkirakan harga nikel untuk tahun ini tidak akan lebih dari $10.000 per tonnya. Jadi jika kita melihat hari ini, kalau tidak salah harga nikel masih di level sekitar 8.500 hingga 8.900. Jadi untuk tahun ini kami memperkirakan harga nikel tidak akan lebih dari $10.000 per tonnya. Ini dikarenakan masih oversupply untuk nikelnya, di mana kita ketahui untuk importir nikel terbesar yaitu Cina masih mengalami perlambatan ekonomi. Untuk INCO sendiri, kami menurunkan estimasi penjualan atau estimasi pendapatan untuk perseroan, yaitu menjadi $770 juta dari estimasi pendapatan sebelumnya, yaitu sebanyak $1 miliar. Ini dikarenakan penurunan harga jual nikel oleh perseroan. Kemudian EPS sendiri, ini EPS juga kami turunkan menjadi $0.008 atau turun dari estimasi sebelumnya, yaitu $0.017 per sahamnya atau per lembarnya. Jadi turun cukup banyak untuk EPS di tahun 2016, di mana perseroan ini masih akan memproduksi sebanyak 80.000 ton nikel untuk tahun ini, atau naik tipis sebanyak 1,4%, atau maksud kami turun tipis sebanyak 1,4% dari realisasi produksi di tahun ini, dikarenakan perseroan masih
melihat harga nikel yang kurang baik. Jadi perseroan memutuskan untuk tidak melebihkan produksinya. Demikian. Jadi untuk Inco, kami masih memberikan rekomendasi sell dengan target harga Rp1.400 per lembar sahamnya. Baik, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar pasar saham maupun ekonomi, bisa langsung diketikkan di kolom question. Baik, pertanyaan pertama mengenai dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan untuk IHSG. Ya, kami tadi maaf kelupaan tadi. Untuk IHSG kami mengindikasikan IHSG akan bullish pergerakan untuk hari ini dikarenakan sentimen positif dari pasar global, di mana pembukaan di regional ini positif menguat lebih dari 1%, maka kemungkinan besar IHSG akan mengikuti pergerakan bursa regional. Jadi untuk hari ini kami mengindikasikan IHSG akan bullish, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Merisa Rusli yang menanyakan untuk PTBA bagaimana. Untuk PTBA kami memang belum inisiasi untuk report PTBA, masih dalam proses untuk PTBA. Jadi secara fundamental kami belum bisa memberikan rekomendasi untuk saham PTBA, demikian Bu.
Kemudian pertanyaan dari Bapak Denny yang menanyakan untuk sektor energi manakah emiten-emiten yang memiliki prospek untuk emiten energi di tengah penurunan harga minyak dan penurunan harga batu bara. Kami melihat emiten yang memiliki pembangkit listrik ini memiliki prospek yang cukup baik dikarenakan pemerintah sendiri sedang menggalakkan pembangunan power plant atau pembangunan pembangkit listrik untuk mencapai rasio kelistrikan yang saat ini masih sekitar 80%, di mana pemerintah ini menargetkan untuk tahun 2019 ini rasio listrik ini mencapai 97%. Jadi kami melihat emiten yang memiliki pembangkit listrik atau power plant ini memiliki prospek yang cukup baik. Ini contohnya emiten saham batu bara seperti Adaro atau PTBA, ini juga memiliki power plant. Kemudian Pegas juga berencana untuk membangun power plant. Kemudian El Nusa bersama Pertamina ini juga berencana untuk membangun power plant dari sumber flare gas. Kemudian pertanyaan dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan untuk prospek saham tambang untuk pertambangan logam atau metal. Baik, untuk pertambangan metal sendiri, jika kita melihat secara fundamental komoditasnya, yaitu seperti harga nikel atau harga timah atau harga besi, ini kami melihat masih oversupply atau masih bearish untuk harga komoditasnya sendiri. Kami memperkirakan beberapa hari terakhir ini memang harga logam atau harga komoditas metal ini naik. Ini dikarenakan bukan dari sisi fundamentalnya, melainkan hanya sentimen. Jadi secara fundamental ini kami melihat masih bearish untuk komoditasnya. Jadi jika kita melihat harga ini, penaikan harga komoditas ini tidak akan berlangsung cukup lama. Selama fundamental atau selama belum ada peningkatan demand untuk barang komoditas itu sendiri. Jadi untuk saham-saham logam ini kami masih bearish untuk saham-saham logam seperti Inco, Antam maupun Tins. Demikian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Selamat pagi untuk Pak Stevi Adrianto yang menanyakan untuk IHSG di level berapa range atau support resistennya. Saat ini
Untuk IHSG hari ini support resisten berada di level 4.765 dan 4.838, Pak. Demikian. Selanjutnya saya juga ingin menyapa Ibu Irene Novianti yang menanyakan bagaimana pergerakan dari saham perbankan untuk hari ini. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Untuk saham-saham perbankan sendiri hari ini kami perkirakan akan sejalan dengan pergerakan dari IHSG sendiri, di mana IHSG kami perkirakan hari ini akan bergerak bullish atau menguat. Jadi untuk saham-saham perbankan hari ini juga kami perkirakan masih akan bergerak menguat sesuai pergerakan dengan IHSG. Baik, dan selanjutnya saya juga ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Ipong Wong yang menanyakan bagaimana arah saham Telkom, support kuatnya berada di level berapa karena akan rencana masuk untuk trading jangka pendek. Baik, untuk trading jangka pendek sendiri di sini kami bisa sarankan untuk masuk di sekitar level support ini saat ini berada di sekitar level 3.200, Pak. Jadi 1-2 fraksi di atas atau di bawah 3.200 itu bisa mengantri di sekitar level tersebut karena level tersebut juga ini sudah mendekati level lower band-nya, di mana kalau kita melihat di sini untuk tren dari beberapa kali ketika menyentuh lower band ini kemudian saham Telkom kemudian naik kembali dan menyentuh level upper band-nya. Jadi kami bisa sarankan untuk masuk sebaiknya masuk di menunggu sampai dengan menyentuh level lower band-nya dan kemudian bisa take profit di sekitar level upper band. Demikian, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Andri Sugiarto untuk saham SMCB atau Holcim Indonesia, ini apakah boleh dibeli dan di harga berapa? Untuk Holcim Indonesia, ini secara fundamental karena perusahaan masih membukukan kerugian hingga kuartal 3 2015, maka secara fundamental kami belum menyarankan beli untuk Holcim Indonesia. Namun secara teknikal ini kami melihat bahwa di grafik daily-nya ini
di daily-nya ini memang saat ini sudah memasuki atau sudah bullish untuk chart daily-nya. Sehingga ini bisa dilakukan spekulasi untuk buy untuk SMCB ini. Jika hari ini berhasil menembus level, jadi saat ini sendiri kemarin ditutup di level 1095, ini menguji EMA 150-nya di level 1100. Jadi kalau hari ini SMCB ini berhasil tembus di level 1100, maka kami bisa sarankan spekulatif buy untuk SMCB ini dibeli di level 1100, resisten atau target jual di harga di level 1175 untuk SMCB. Sementara itu pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan untuk saham INTP ini dari Bapak Chen Kuang. Ini untuk saham INTP bagaimana? Jadi kalau untuk fundamental ini kami dibandingkan dengan SMCB kami lebih menyarankan saham INTP. Secara teknikal memang grafik atau chart dari INTP ini tidak sebagus SMCB kalau kita lihat. INTP sendiri saat ini masih sideways dengan kita lihat di sini untuk chart weekly dan chart untuk chart weekly ini sudah ada tanda-tanda naik, namun untuk chart monthly-nya belum. Jadi untuk INTP sendiri ini secara harian ini kami lihat trennya saat ini masih sideways. Saran kami jika mau beli untuk INTP ini di bawah level 20.000, itu merupakan level harga yang cukup baik untuk INTP, di bawah level 20.000 dengan target resisten di level 21.000 untuk INTP. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Haryanto Sujitno. Bagaimana dengan Unilever untuk support resisten dan target price? Untuk Unilever, kalau kita lihat di sini harga sudah membentuk exponential move average 20-nya. Oke, kalau mau dijadikan trading, saya rasa saat ini bisa ya. Jadi kalau masuk di harga sekarang, saya rasa cukup memungkinkan ya, berhubung kalau kita lihat trennya sudah cukup maksudnya tren penurunannya sudah cukup tipis dan ini harga ada sedikit menunjukkan sedikit penguatannya. Jadi untuk trading
Secara harian saya rasa bisa untuk masuk di level harga sekarang dengan target itu kurang lebih 45.000 ya, di sekitar 40.000 sampai dengan 45.000 ke atas. Dan untuk level stop loss-nya, saya rasa untuk stop loss ini harus dijaga juga ya di level 42.000 atau di swing low yang terakhir kemarin. Oke. Dan di sini kalau kita lihat stokastik ini sudah oversold dan memang MACD masih menunjukkan adanya pelemahan. Namun kalau kita lihat untuk dijaga sebagai trading saya rasa cukup menarik ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bernan yang menanyakan untuk bagaimana cara melihat grafik harian saham di Poems. Untuk grafik ya, Bapak bisa login dulu di poems.co.id. Setelah login, ini ada chart. Oke. Sebentar, saya tunjukkan ini lagi loading. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ini merupakan chart. Oke, ini chart. Ini sudah daily, Pak. Jadi ini sudah chart harian. Namun memang ya. Oke, sorry. Oke, maaf. Jadi ini memang kalau kita langsung klik di chart, ini tampilannya memang sudah chart daily ya. Ini Bapak bisa untuk zoom, bisa zoom in dan bisa zoom out dan juga ada setting-settingnya. Ini bisa diubah juga.
Oke, baik, tapi diingat ya, chart yang daily ini tidak live ya, jadi ada delay untuk chartnya ya. Kalau kita lihat di sini paling update, sorry. Oke, sebentar saya minta waktunya. Nah, di sini kelihatan ya, candle terakhir ini masih tanggal 11 atau masih tanggal hari Jumat yang lalu. Jadi yang untuk hari ini masih belum ada. Ya, jadi kalau kita jadikan acuan untuk trading jangka panjang mungkin bisa, namun untuk trading hari ini mungkin sebaiknya kita menggunakan aplikasi ya seperti AMI Broker yang sudah disediakan di ProTrader ya, ataupun untuk Chartnesus yang lainnya yang masih free gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Masa Sony untuk saham DILD. Jadi untuk DILD, untuk saham DILD ini kalau kita lihat secara teknikal ini memang tengah mengalami penurunan. Jadi untuk trennya saat ini sideways. Jadi setelah beberapa minggu terakhir mengalami kenaikan, memang saat ini mulai mengalami penurunan. Jadi saran kami mungkin kalau ingin membeli ini bisa di harga level lebih bawah, karena kami melihat penurunan ini masih berpotensi melanjutkan penurunan walaupun sudah mulai terbatas untuk DILD. Support untuk DILD di level 490 dengan resisten di level 510. Sementara kalau kita lihat dari sisi kinerja, ini memang DILD ini secara kinerja maupun secara fundamental ini kami rasa kurang menarik, karena memang di tahun lalu sendiri capaian perseroan itu untuk marketing sales hanya sekitar 63% dari target mereka. Jadi kami memang kurang begitu menyarankan secara fundamental untuk DILD. Pertanyaan selanjutnya, ini juga dari saham properti, ini untuk saham CTRA. Pertanyaan dari Bapak Boy Senawato untuk CTRA. Untuk CTRA secara fundamental kami menilai memang ini melebihi dari kinerjanya ini lebih baik dibandingkan para pesaingnya di industri. Pencapaian marketing sales perseroan ini mencapai 97%. Secara revenue, ini kuartal 3 ini revenue naik 27% dan net income naik 6%. Ini juga termasuk salah satu yang cukup baik dibandingkan dengan pesaingnya yang rata-rata membukukan penurunan kinerja. Untuk CTRA saat ini juga sideways-nya belum berakhir, ini masih sideways. Untuk pembelian atau harga pembelian terbaik secara teknikal ini menurut kami di level 1250 supportnya dengan resisten di level 1370 untuk CTRA.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bernard Maluri Huta Barat. Ini untuk AMI Broker dan chart Nexusnya bisa didapat di mana? Baik Pak, mungkin sebaiknya Bapak menghubungi customer service kami di 57 900 900. Nanti kami akan langsung guide dari sana untuk penggunaan chart baik terutama untuk AMI Broker demikian. Bapak Ibu, kami akhir sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kami mohon maaf, belum semua pertanyaan bisa kami jawab. Ini karena waktu juga terbatas. Jadi, saat ini kami akhiri dulu. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan pertanyaan yang diajukan. Bapak Ibu bisa mengikuti kembali sesi Philip Morning Market Call esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi dan selamat pagi.